من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله القوي المتين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله ذو القلب الرحيم وخلق العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه الرحماء المخلصين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang kami muliakan, kami cintai para asatidz, para jemaah, sahabatul mukhtar, sahabat-sahabat kita semua yang mudah-mudahan kita semua yang berkumpul malam hari ini semuanya senantiasa dirahmati, diberkahi, dimuliakan, dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur alhamdulillah kita dapat bertemu kembali malam hari ini tanggal 25 Jumadil Awal 1442 Hijriah, berkumpul di dalam taman surganya Allah. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima Allah. Allah senantiasa mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Mudah-mudahan hajat, permohonan, doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, kebahagiaan di dunia ini, insyaallah kebaikan, kebahagiaan di alam akhirat nanti. Salawat iring salam semoga selalu digerakkan, dilimpahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya kita baca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada orang tua kita, nenek, kakek, guru-guru kita semua, keluarga kita yang telah mendahului kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tempatkan mereka semua di tempat yang mulia di sisi Allah, kuburnya dijadikan raudhatun min riyadil jinan. Mudah-mudahan dapat nikmat rahmat di dalam kuburnya hingga hari akhirat. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li ashabihi wa li tabi'in wa syuhada wa salihin wal ulama'il 'abidin, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li asatidina wa liman akun alaina wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat lillahi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah. Minta sekali lagi, besok ayo kami operasi di Lampung. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan, sehat, pulih kembali. Ala ziniyah wa likulli niyatin salihah maqbulah bi anna Allah yu'tiha sihatan wa salamatan fil alamin. Walillahi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
pelindung kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sebagaimana kau lindungi, kau pelihara para nabi dan rasulmu ya Allah, maka lindungi dan pelihara kami semua ya Allah. Lindungi kami, pelihara kami ya Allah, keluarga kami, jemaah kami ya Allah, dari bala, dari musibah, dari wabah yang saat ini sedang mewabah di tengah-tengah kami ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, jaga kami ya Allah, sehatkan kami ya Allah dari semua kejahatan makhluk-makhlukmu yang kau pegang umur-umurnya. Sehatkan kami ya Allah, panjangkan umur kami penuh dengan keberkahan. Panjangkan umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, tidak ada tempat kami mohon kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat kami bersandar kecuali kepadamu ya Allah. Tidak ada tempat ya Allah kami bermohon kecuali kepadamu ya Allah. Jagakan, lindungi kami semua ya Allah. Selamatkan kami ya Allah dari bala, dari musibah, dari wabah, dari semua mara bahaya dan bencana ya Allah. Alhamdulillah, ni'mal wakil, ni'mal mula, ni'mal nasir. Subhanallah. Cukuplah Engkau ya Allah menjadi pelindung kami. Cukuplah Engkau ya Allah yang menjadi penolong kami. Allahumma ya Allah, Anta Rabbuna haqqa wa nahnu 'abidika riqqa. Dimohon ya Allah, doa dari antara kami, jemaah kami, keluarga kami ya Allah, ada niat, ada hajat ya Allah, kabulkan ya Allah. Sahbil umurana ya Allah, waqdi hawaijana ya Allah, kabulkan hajat-hajat kami ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Jadikan ilmu yang kami dapatkan ini ya Allah, ilmu yang membawa kebaikan, membawa keselamatan dunia sampai alam akhirat. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami, keluarga kami, jemaah kami, ada yang sedang sakit ya Allah, ya Syafi, ya Kafi, ya Ma'afi, sehatkan, sembuhkan ya Allah, angkatlah ya Allah penyakitnya ya Allah. Berikan kami kesabaran ya Allah, berikan kami kesabaran ya Allah atas ujian yang kau berikan kepada kami. Allahumma ya Allah, kalau ada di antara kami, keluarga kami, jemaah kami susah menjadi nafkah, menjadi rezeki ya Allah, ya Ghani, ya Mughni, semua alam semesta ini milikmu ya Allah. Antal ghani wa nahnu al-fuqara, Engkau yang maha kaya ya Allah. Aghnina bihalalika an haramika waqfina bi fadlika amman siwa. Warzuqna ya Allah, warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban innaka ala kulli syai'in qadir. Berikan kami rezeki yang luas, yang halal, yang barokah ya Allah. Ya Allah, istajib do'ana ya Allah, istajib do'ana ya Allah. Ni'mal maula, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita mulai, kita dengarkan kultum dari Ustaz Julian Shah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Mukhtaram Ad-Da'i ilallah Kiai Haji Ki Agus Muhammad Husni Tamrin Yusuf SAG MSI, para asatiz yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dan Hadrah Syababul Mukhtar. Mudah-mudahan
kita semua tidak hanya dekat jasad kita, namun juga dekat hati kita. Karena betapa banyak orang yang jasadnya berdekatan, namun hatinya berjauhan. Jasadnya dekat, namun menyimpan dendam di dalam hatinya. Karena apa? Karena hatinya berjauhan. Dan betapa banyak orang yang jasadnya berjauhan, karena hatinya dekat, maka mereka akan terasa dekat, saling mendoakan ketika berjauhan, saling berkomunikasi walaupun jarak mereka berjauhan. Marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidaklah kita berkumpul di sini bersama-sama berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Kita pasti pernah ada masalah dalam hidup kita. Pasti. Maka ketika kita ada masalah, kita jangan nyari solusi ke tempat lain, tapi carilah solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita hadir majelis taklim, mungkin dengan kita hadir sini sedengar belum selesai masalah kita. Kita masih kepikiran. Tapi lama paling tidak masalah itu berkurang. Dan berceritalah dengan wong yang pacak ngasih nasihat, yang dia pacak menyimpan rapat-rapat aib kita tersebut. Jangan sampai hari ini kita bercerita dengan dia, besok lusa dia nyebarkan dengan wong lain. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kami ingin sedikit sharing tentang perihal waktu. Ada ayat di dalam Al-Quran itu kita semua hafal, dan ketika masih sekolah dahulu sering kita baca, sering kita ucapkan, yaitu Quran surah Al-Asr. 3 ayat kita semua hafal, tapi maknanya begitu luar biasa. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan surat Al-Asr itu mewakili sebagian besar isi kandungan Al-Quran. Ada yang mengatakan demikian, saking besarnya makna dari surat Al-Asr tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia mengalami kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Yang pertama yaitu demi masa, demi waktu. Detik demi detik tanpa terasa berlalu dari kehidupan kita. Menit berganti dengan jam, jam berganti dengan hari, hari berlalu datanglah pekan, pekan demi pekan kita jalani, datanglah bulan, bulan pun hilang, timbullah tahun. Ketika kita merayakan hari ulang tahun kita, kita selalu mengatakan umur kita bertambah. Mungkin yang awalnya 18 menjadi 19, yang dari 19 menjadi 20, dan seterusnya. Namun pada hakikatnya jatah hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Kita tinggal nunggu giliran deh. Nak duluan nak apa, kami belakangan. Kami belakangan nak apa. Kita tinggal nunggu giliran. Sehebat apapun manusia di pojok dunia ini, dia pasti mati. Nak dia belaga, nak dia jahat, nak dia orang berduit, nak dia nak berpangkat, nak cantik, nak ganteng, pasti mati. Karena kita ini berusaha untuk banyak-banyak merenung, karena tahun sudah berganti, 2021. Banyak-banyak merenung, banyak-banyak berpikir. Allah yarham Ustaz Taufik Asnuri pernah mengatakan, kita ini dari mana, di mana, dan nak kemana. Dari mana, di mana, nak kemana. Kita ini dari nutfah, tetes air yang hina, tanah, kemudian
dibalut dengan daging, darah, lahirlah model mak gitu nih. Kita hebat, pacak segala macam, itu karena Allah nitip ke kelebihan pada diri kita. Andai kata Allah kepengen dicabut ya, seketika tidak baca. Maaf, beribu maaf. Bagi kita yang baca ceramah, tiba-tiba sekel dah agak metu apa yang nak diomong. Kita yang baca ngaji, tiba-tiba seret Amin satu acara. Kita yang baca main hadroh, mungkin tiba-tiba tak jadi datang. Karena segala sesuatu itu tuh Allah yang ngatur. Maka ketika kita nak ngadu ke suatu acara apapun itu, maka jangan pernah lupa kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang tidak akan merugi itu adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya dia saling berkaitan antara iman dan amal soleh. Iman itu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisani atau al-qaul bil lisan wa amalun bil arkan. Diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Kita yakin ya Allah itu ada wujud dunia ini. Allah yang ngatur segala perputaran siang dan malam, pagi dan petang, yang buat manusia jadi kaya jadi miskin, yang ngatur perjalanan hidup manusia dari dia kecil sampai dia besar sampai dia mati lagi. Allah kan yang ngatur. Maka kita ini tinggal melok apa yang sudah digariskan oleh Allah. Kalaupun apa yang kita pengen itu tercapai, artinya itu sudah menjadi kehendak Allah. Dan apabila itu tidak tercapai, berarti Allah kepengen ngasih yang lebih baik lagi. Kemudian beramal soleh. Beriman tidak cukup, tapi juga harus berusaha beramal soleh. Apapun itu, berusaha kita amal ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih baik ilmu kita sedikit, kita amal ke, daripada ilmu kita banyak, tidak kita amal ke. Dengar majelis taklim terus, tapi tidak dong, sedikit pun kita amal ke. Maaf, beribu maaf. Mungkin kita sering dengarkan tentang tahajud. Mungkin sampai detik ini kita tidak pernah tahajud. Na'udzubillah min dzalik. Sampai detik ini 2021 kita belum pernah tahajud sama sekali. Nah, artinya kita dengar nemen tahajud tapi kita tidak pernah tahajud. Maka mulai sekarang tahun baru berusaha untuk kita perbaiki dalam hidup kita. Karena kita tidak pernah tahu sampai kapan umur kita. Kemudian lagi, orang yang saling menasihati dalam hal kebaikan dan kesabaran. Nasihat itu laksana seperti obat kepada orang yang sakit. Nasihat itu laksana obat kepada orang yang sakit. Ketika obat ini kita berikan kepada orang yang sakit dengan lemah lembut, dengan ramah, dengan sopan santun, maka orang yang sakit akan menerima obat tersebut dengan senang hati, dengan lapang dada. Karena apa? Karena orang yang memberi obat tersebut, dia memberikan dengan sopan, dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Tapi kalau ada orang sakit, kita tunjuk dia obat. Nah, makanlah yai, mati yai. Tidak galak uang makannya. Walaupun dia tahu dia sakit, tapi karena cara uang ngenjuk dia obat itu salah, maka dia tidak galak. Itu pun nasihat. Nasihat itu ketika kita berikan kepada uang, siapapun itu, kita harus tahu tata caranya. Cak mana ngomong yang lebih tua, cak mana ngomong dengan orang yang lebih muda, cak mana ngomong dengan orang yang sebaya, cak mana ngomong dengan guru, cak mana ngomong dengan orang tua. Itu ada tata caranya. Tak ada serampangan, tak ada sebasingan. Oleh karena itu, kita harus pintar-pintar menunjuk nasihat yang baik. Dan nasihat yang kita tunjukkan dengan uang, itu tidak harus uang itu meloi apa yang kita kasih tahu. Kami ulangi, nasihat yang kita tunjukkan dengan uang, itu tidak harus uang itu meloi. Karena ngapa? Karena uang juga punya hak dalam kehidupan dia. Contoh, ada uang lagi nongkrong di depan. Kita nak datang majelis taklim atau nak sholat. Bayu mang, kita majelisan. Bayu mang, sholat dulu. Ya lajulah. Sekali, kita balik lagi. Bayu mang, sholat. Ya lajulah. Nah, 3 kali pekiknya, Nah, artinya nasihat yang kita tunjuk itu tidak harus uang itu meloi. Tapi bisa jadi selang beberapa waktu yang akan datang,
dia baru berpikir, oh iya si Anu tuh ngomong ada bener ya. Dia baru berpikir, masa waktunya tuh agak panjang. Karena manusia itu tuh perlahan-lahan untuk menerima nasihat itu. Karena tidak dong secepatnya nak gitu kasih tahu. Kemudian lagi saling menasihati dalam hal kesabaran. Karena sabar itu tuh penting. Wallahu yuhibbus sabirin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang sabar. Sabar itu seperti yang guru kita pernah sampaikan, apa ke uang ngebuk kita sabar. Sekali digebuk sabar we. 2 kali digebuk sabar we. Itu lo. Yang hijau. Nah itu. Iya, itu ikhtiar kita, berlari ya po. Itu ikhtiar kita. Belajar silat. Paling tidak kita tidak ada buta nih ya. Mau nak ngocok, baca langit lah dikit. 2 kali kena juga masih. Nah, berusaha kita untuk ngindar. Kemudian sabar itu buahnya pasti manis. Nah, kami ulangi, sabar itu buahnya pasti manis. Kalau belum manis berarti belum sabar. Sering kita ngomong kayak ini. Oh iya, sabar itu ada batasnya. Sebenarnya sabar itu tidak ada batasnya. Yang ada batasnya diri kita. Sabar itu tidak ada batasnya. Artinya diri kita yang kurang sabar. Terakhir, misal masalah atau ujian, problem seperti cakir ini, maka hati kita, kesabaran kita harus pecah baskom supaya kita lapang nerimo banyu yang sedikit ini. Tapi andai kata masalah ujian itu seperti ini, ketika hati kita pecah seloki yang banyu zam-zam itu, maka kacau hati kita. Nah ya Allah, padahal masalah itu tidak perlu besar. Maka tinggal kesabaran kita luas dulu. Jiwa kita lapang dulu. Supaya baca kita nerima segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ketika melempar jaring di lautan. Tidak semua ikan dapat kita tangkap. Paling ada 1 ataupun 2 ikan dapat terjerat di dalam jaring tersebut. Begitupun mendengarkan tausiah agama Islam, tidak akan mungkin dapat kita rangkul semuanya dari awal sampai akhir. Paling ada 1 ataupun 2 kalimat yang teringat, terekam di dalam memori ingatan kita, dan mudah-mudahan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih pada guru kita. Jazakumullahu khairul jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita bahas mengenai surah Al-Fatihah. Karena kami pernah ditanya jemaah yang terus terang kami belum ketemu jawaban atas pertanyaan itu. Jemaah bertanya, Pak Ustadz, di dalam surah Al-Fatihah itu ada 2 huruf hijaiyah yang tak katik, so, huruf ha dengan huruf kha. Pas kejengok-jengok, iyalah ni anak katik. Selama ini kita tidak ada perhatikan. Rupanya pas kami dapat dari kitab Khazinatul Asrar, bukan hanya 2 huruf hijaiyah yang tak katik, bahkan ada 7 huruf hijaiyah yang tak katik di dalam surah Al-Fatihah. Rupanya ada riwayat hal itu pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 112 karangan Syekh As-Sayyid Muhammad Haqqin Naziri. Jadi di dalam kitab itu diterangkan anna Kaisar Malikir Rum kataba ila Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kitaban, bahwasanya Kaisar itu nama Raja Rum. Raja Rum itu Raja Romawi yang beragama Kristen. Dia buat surat kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa kataba fihi, dan dia nulis surat di dalamnya, inna najidu fil Injil
anna man qara'a suratan khaliyatan an sab'ati akhrufi falahul jannah. Jadi kata Kaisar Rom itu, sesungguhnya kami mendapatkan di dalam kitab Injil keterangan bahwasanya siapa yang membaca surah yang dia kata di dalamnya 7 huruf, maka baginya adalah surga. Wahya as-sa wal jim wal kha wal zai wal shin wal za wal fa. Jadi ada 7 huruf yang dah kata. Huruf sa, huruf jim, huruf kha, huruf zai, huruf shin, huruf za, huruf fa. Kata dalam Al-Fatihah. Kalian boleh dicek. Ada tak 7 huruf itu? Faqad talabnaha fil Injil falam najidiha. Kami, kata Kaisar Rom, telah mencari di dalam kitab Injil, tapi tak kami temukan surah itu. Fanzuru hal tajidunaha fi kitabikum. Kata Kaisar Rom, tolong cari ke di dalam kitab suci kamu, apakah ada surah yang dak kata 7 huruf itu. Falamma qara'a Umaru radhiyallahu an kitabah, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an membaca surat dari Kaisar Rom tadi, akhbara ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengabarkan kepada sahabat-sahabat Nabi. Faqala Ubay bin Ka'ab, maka berkatalah Ubay bin Ka'ab, salah seorang sahabat radhiyallahu an, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna Fatihatul Kitab khaliyatun an hadhil huruf. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya surah Al-Fatihah yang memang tidak kata 7 huruf itu. Fakataba Umar radhiyallahu anhu dzalik ila Kaisar Rom. Maka Umar membuat surat lagi kepada Kaisar Rom, menunjuk tahu ada di dalam kitab suci kami, di dalam Al-Quran 7 huruf itu dak kata ada di surah Al-Fatihah. Falamma balagha ilaihi al-kitaba aslama wa mata 'ala al-Islam. Maka ketika sampailah surat itu kepada Kaisar Rom, kemudian dia membaca surat Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dia masuk ke dalam Islam. Wa mata 'ala al-Islam, dan dia meninggal dalam keadaan Islam. Jadi di dalam kitab Injil itu ada keterangan, tapi surahnya tak kata. Keterangannya surah yang tak kata 7 huruf, siapa yang bacanya masuk dalam surga. Nah, tapi tak tahu surah apa, tak kata dalam kitab Injil. Dan rahasianya pun tak tahu. Keterangannya baik. Nah, maka rupanya kata Ubay bin Ka'ab, ada dalam surah Al-Fatihah. Apa rahasia 7 huruf itu dak kata di dalam surah Al-Fatihah? Yang pertama, huruf sa. Huruf sa itu ismus subur namanya. Ismus subur itu hari kehancuran. Maka siapa yang membaca Al-Fatihah, siapa yang mengamalkan surah Al-Fatihah, maka dia tidak akan terkena kehancuran. Yang kedua, huruf jim. Huruf jim itu nama Arkul Jahannam. Jadi Arkul jim itu Jahannam. Jim, Jahannam. Siapa yang baca surah Al-Fatihah, siapa yang amal ke surah Al-Fatihah, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Kemudian huruf kha. Kha itu ismul khauf, artinya ketakutan. Siapa yang baca Al-Fatihah, siapa yang amal ke Al-Fatihah, maka dia tidak akan dilanda ketakutan, kecuali takutnya hanya kepada Allah. Disebut dengan khasyah. Jadi kalau khauf dengan khasyah, jadi dalam Al-Quran itu ada kalimat khauf, la takhaf, jangan takut. Ada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yakhsya, khasyah. Jadi arti perbedaan antara khauf dengan khasyah, kalau khauf itu takutnya sekali-sekali.
Apa kau takut ada hantu? Takut ada hantu itu baik. Kaki dah kaki hantu, dah takut lagi. Itu namanya khauf. La takhaf wa la tahzan. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah SAW dalam Gua Sur, ketika dikejar kafir Quraisy, takut tak Sayyidina Abu Bakar? Takut. Maka kata Allah, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Takut, takhaf, khauf itu pada saat itu kalau dikejar kafir Quraisy. Setelah itu takut tidak. Maka takut itu, khauf itu takutnya sekali-sekali. Kalau takutnya terus menerus, takut itulah, maka disebut dengan khasyah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu dari hambanya siapa? Ulama. Takutnya terus menerus. Tidak hari ini takut, besok lawan dengan Allah. Jadi itu perbedaan antara khauf dengan khasyah. Jadi orang yang membaca Al-Quran, yang membaca surah Al-Fatihah, yang ngamal ke surah Al-Fatihah, dia tidak takut kecuali takutnya hanya kepada Allah. Tidak khawatir dalam hidup ini apapun, tak kata yang ditakutnya kecuali kepada Allah. Itu huruf kha, tak kata dalam surah Al-Fatihah. Kemudian huruf zai, kata dalam Al-Fatihah. Zai itu ismu zakum namanya. Zakum itu pohon yang ada di dalam api neraka. Pohon itu berbuahnya itu berduri, lebih panjang, lebih tajam dari duren. Orang yang masuk dalam api neraka haus lapar, maka diberikan pohon buah zakum. Maka ketika dimakannya belah mulut ini, berdarah kalau masuk, dipaksa-paksanya karena kelaparan, belah hampir seluruh badannya. Akhirnya dijadikan badan yang baru. Ulama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairuha liyadzuqul azab. Setiap kali badannya dihancurkan Allah, kulitnya dihancurkan, maka diganti dengan badan kulit yang baru untuk merasakan azab. Maka orang yang baca Al-Fatihah, yang amalkan surah Al-Fatihah, tidak akan makan pohon dari zakum. Huruf shin itu ismu syua. Ismu syua artinya dipanggang. Maka orang yang membaca Al-Fatihah, yang amal ke surah Al-Fatihah, maka dia tidak akan dipanggang hari akhirat nanti. Artinya jangan dimasuk ke dalam api neraka. Huruf shin syua. Sudah. Huruf za itu ismu ladza. Ismu ladza termasuk salah satu api neraka, ladza. Ada ulama menafsirkan zat itu zulmah, gelap. Maka orang yang membaca Al-Fatihah, yang amalkan surah Al-Fatihah, maka dia tidak akan merasakan kegelapan. Di dalam kubur tidak akan gelap, bercahaya. Di alam akhirat pun bercahaya. Kemudian huruf fa itu ismul firaq. Ismul firaq artinya berpisah. Maka orang yang membaca, yang amalkan surah Al-Fatihah, maka dia tidak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam barzah dipisahkan tidak dari rahmat Allah tidak. Orang yang membaca amal ke Al-Fatihah dalam kubur, dia akan bersama dengan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan berpisah. Dan di alam akhirat nanti dia akan dikumpulkan, tidak akan dipisahkan dengan orang-orang yang mencintai Allah, yang mereka saling mencintai, yang mereka dulu di dunia bersama-sama, insyaallah di alam akhirat nanti mereka pun akan berkumpul sama-sama. Seperti kita malam ini berkumpul, insyaallah mudah-mudahan kakek kita bakal dikumpulkan lagi di alam akhirat, di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasia 7 huruf yang tidak katik di dalam surah Al-Fatihah. Di surah-surah yang lain ada seluruh huruf-huruf hijaiyah. Jadi huruf 7 ini termasuk huruf-huruf yang memang arti dan maksudnya itu untuk orang-orang yang tidak membaca dan mengamalkan Al-Fatihah. Makanya disebut surah Al-Fatihah itu salah satu namanya Sab'ul Mathani, 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kapan dibaca berulang-ulang? Artinya di dalam waktu sholat.
Kalau salat ada 17 rakaat, berarti 17 kali sehari semalam kita baca surah Al-Fatihah. Belum lagi surah sunnah. Belum lagi Al-Fatihah yang kita hadiahkan. Belum lagi kita awali sesuatu dengan baca Al-Fatihah. Artinya berulang-ulang kita baca surah Al-Fatihah. Inti daripada Al-Quran 30 juz. Semua 30 juz itu ada di dalam surah Al-Fatihah. Inti dari surah Al-Fatihah ada di mana? Ada di basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Inti dari basmalah ada di huruf ba, bi. Dan inti huruf ba ada di dalam titiknya huruf ba, nuqtah. Asal kejadian sesuatu dari Allah, maka ketika Allah berkehendak, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan semua yang ada di alam semesta ini. Dan semuanya satu saat akan kembali kepada Allah. Karena asal mereka itu makhluk, asal mereka itu baru, maka semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang menciptakan itu. Jadi maka di dalam mazhab Syafi'i, baca surah Al-Fatihah itu termasuk rukunnya solat. Tidak baca surah Al-Fatihah tak sah solatnya. Baik imam, makmum maupun salat dewean wajib harus baca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah afdalnya satu ayat. Walaupun ahlul qiraat membolehkan mewasalkan bacaan Al-Fatihah. Ada yang satu napas, ada yang dua napas, ada yang tiga napas. Tapi afdalnya, utamanya membaca Al-Fatihah itu satu ayat karena ada dialog antara kita dengan Allah. Langsung ketika kita baca satu ayat dibalas oleh Allah ucapan kita. Ayat yang kedua kita baca langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka utamanya satu ayat. Kalau surah selain Al-Fatihah tidak dibaca, tak apa karena hukumnya sunnah. Kalau Al-Fatihah harus kita baca. Tidak kita baca, tak sah. Kecuali kalau kita dalam kondisi masbuk. Masbuk itu ketinggalan di dalam mengikuti imam. Imam lah habis baca surah, kita baru masuk Allahu Akbar, imam rukuk. Belum sempat kita baca Al-Fatihah, imam lah rukuk, Allahu Akbar. Baca Al-Fatihah ada kita? Tidak, karena kita berjamaah mengikut imam, kita tinggal ke, karena bacaan imam itu juga bacaan makmum. Kalau masbuk. Kalau tidak masbuk, harus baca Al-Fatihah. Imam baca surah, kita baca Al-Fatihah. Imam baca surah pendek, cepat, ngebut, gancang. Dia lah nak rokok, kita masih baru separuh Al-Fatihah. Kalau berjamaah, tinggal ke sisanya, langsung meloi imam rukuk. Tapi harus tetap dibaca surah Al-Fatihah itu. Jadi itu rahasia 7 huruf yang tidak ada di dalam surah Al-Fatihah. Makanya jadikan amalan rutinitas kita untuk biasa membaca surah Al-Fatihah. Begitu hebatnya fadilah, keutamaan surah Al-Fatihah ini. Kemudian yang kedua, mengenai posisi jari ketika kita tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Jadi ketika kita duduk tasyahud awal, ada perbedaan pendapat dari para ulama-ulama mazhab mengenai posisi jari telunjuk kita. Pertama, dalam mazhab Hanafi. Jadi dalam mazhab Hanafi,
posisi jari kanan, posisi tangan kanan mengepal, posisi tangan kanan mengepal, jari telunjuk berdiri, tidak boleh digenti yang lain kalau seandainya jari telunjuk kita nak katik. Jadi telunjuk nak katik, kan di dompet tengah atau kelingking kita ini. Jadi kalau seandainya telunjuk yang nak katik, posisinya tetap ini. Misalnya cacat, jadi tetap ini. Tapi kalau telunjuknya ada, telunjuk. Jadi kalau mazhab sepakat jari telunjuk yang di telunjuk ke, selain itu jari-jarinya digenggam. Kalau dalam mazhab Maliki, jadi jari telunjuk ini bergerak-gerak. Bergeraknya ke kanan ke kiri. Gerakannya lambat. Makanya kalau kita tengok apa orang ni bergerak telunjuk ini. Nah, itu dalam mazhab Hanafi. Tak tahu apa mencari sinyal, apa macam mana. Bergerak-gerak. Itu dalam mazhab Hanafi. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i, jadi posisi telunjuk, berdirinya telunjuk kita pada waktu asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pas waktu itu, ya kabidu jami'a asabihi yadahul yumna fi tasyahudi illa sababa. Jadi dari telunjuk ini menunjuk. Jadi ketika kita mulai sholat, ini tahiyat. Saya tahiyat awal. Jadi posisi tangan kiri ada di ini apa dia? Paha sebelah kiri. Rato. Tidak lebih, tidak maini, tidak maini. Jadi rato di paha dengkul. Jari sebelah kanan, tangan-tangan kita sudah mengepal ketika kita duduk tahiyat awal. Ini posisi tahiyat awal. Jari jempol di bawah jari telunjuk. Jadi posisi jari telunjuk sudah menunjuk. Kapan berdirinya telunjuk kita ini? Waktu lepas asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian mata kita mandang ke arah tempat jari telunjuk. Waktu tahiyat awal sampai habis tahiyat awal kita baca, mata kita nyengoknya ke situ. Makanya jangan nyengok jari wong. Apa jari wong bergerak? Nyengok jari kita. Kalau kita tahu kanan kiri bergerak-gerak, berarti kemana-mana mata kita. Maka jengok di jari kita. Kalau tahiyat akhir, ya pas illallah sampai habis kita baca tahiyat akhir. Nah, jengok tunjuk kita ni. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sudah mulai menunjuk. Bukannya at-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah assalamualaikum ya nabi baru nak nunjuk illallah ya. Tapi sudah menunjuk mulai dari at-tahiyyat awal. Dari bacaan awal at-tahiyyat. Siap. Pas tegaknya illallah. Itu dalam mazhab Syafi'i. Posisi duduk kalau dalam mazhab Maliki, posisi tasahud awal dan tasahud akhir, posisinya duduk di antara dua sujud. Jadi tahiyat awal, tahiyat akhir posisinya inilah dalam mazhab Hanafi. Kalau ini mazhab Maliki, kalau mazhab Hanafi, posisi tahiyat awal maupun tahiyat akhir duduknya tahiyat akhir. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tahiyat awalnya seperti duduk iftiras, tahiyat akhirnya duduk tawarruk.
Jadi kalau ada kita nyingok ada wong sholat ini tahiyat akhir, kita duduk main ini, dia duduknya main ini sampai terakhir. Itu dalam ada perbedaan pendapat. Ada juga yang duduk tahiyat akhir, dia main tahiyat awal, tapi duduk main ini. Aduh, pernah kita jingok. Tapi habis itu tegak dalam hati kita, mungkin salah dia nih. Bukannya salah, memang dia pakai pendapat yang duduk tahiyat awal mau tahiyat akhir, duduknya seperti duduk tawarruk. Jadi ada perbedaan. Jadi kalau dengan adanya perbedaan itu kita lebih paham, lebih mengerti, ya mudah-mudahan tidak mencaci maki, tidak saling nyalah. Maka cara kita sholatnya ini tahiyat awal, itu juga tahiyat akhir. Jadi itu perbedaan pendapat para ulama mazhab. Mungkin ada yang nak dibahas mengenai Al-Fatihah dan ini kami perjalanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas yang duduk tasyahud akhir tadi Ustaz. Kan kalau kita kan bisa ada kan nggak majid sholat kan rapetnya Ustaz. Nah pas tasyahud akhir itu kan kita ini kan kalau saya kan kalau kita kan tadi kiri ya. Nah kata kita ini kalau kerapetan tadi takutnya kayak nimpo. Jadi kita tasyahud yang duduk yang tahiyat awal tadi awal. Yang mana Ustaz? Nah, yang kedua dan yang kedua no. Ya sekarang dulu. Jadi kalau kondisi kita tadi rapet, berdempetan, ketika kita nak duduk tahiyat akhir tak baca, sempit, maka boleh kita duduk tahiyat awal. Kalau kondisi itu, nah, bukannya kita nak ubah pendapat atau macam. Pernah kami sholat di Madinah itu, orang ini yang berebut masuk di Raudhah. Jadi posisi kita nak duduk atahiyat ini dah keluar lagi. Jadi terpaksa duduk main lah kecil ke ini. Kalau raminya banyaknya wong. Jadi boleh kalau kondisi situasi yang tidak memungkinkan. Kalau kita paksa ke di sini, otomatis kita nih nunduk wong. Iya. Saya pikir malah kamu nih. Kita duduk seperti ini kalau kondisi. Tapi kalau seandainya ada kata kondisi yang berdesak-desakan, tetap kita tahiyat awal duduk iftiras, tahiyat akhir duduk tawarruk. Kalau kondisi berdesak-desakan, raminya jamaah. Nah, lagi Ustaz, lagi nanya. Ya, peringat. Yang tasyahud akhir tuh Ustaz. Kalau kita ini kan standar kan. Nah, ada yang besar nih Ustaz, lebar itu macam mana Ustaz? Dua-duanya? Iya. Petegak. Kalau duduk tasyahud akhirnya, nah itu macam mana? Kalau katakan nganggu jamaah sebelah itu nah, tangkan kelebarnya tuh. Oh, besar kecil. Kecil. Iya. Kadang tuh terganggu kita. Tahiyat akhir ini gitu. Nah, Tapi besarnya. iya. Yang mana itu Ustaz? Ya, jadi kalau dia dibesarkan ya otomatis tidak ada sempurna duduknya. Karena posisi tahiyat akhir itu duduk tawarruk itu pantat duduk di lantai, kaki kiri di bawah kaki kanan. Jadi kalau dia di awal kecil, badan besar ke ini otomatis ya kalau udah sampai. Jadi ya posisi tahiyat akhir itu pantat ini duduk di lantai, kaki kiri di bawah kaki kanan, kaki kanan jari-jari di belakang berdiri tegak. Posisi badan kita agak miring ke kanan. Dia agak miring ke kanan. Ya kalau kita mesak ke akhirnya mengganggu orang, ya jangan, tak boleh. Maka di dalam Al-Quran, kalau kita di dalam majelis itu walakin tafassahu, berlapang-lapanglah kamu. Misalnya rami wong, kita lapang ke, sempit ke duduk kita untuk memberikan tempat untuk orang lain. Nah, jadi jangan sampai kita ganggu orang lain, kita bisa besar. Ya, jadi seperti itu. Begitu juga waktu tegak.
Tegak kadang-kadang dia dibesak-besak aja. Ada orang tuh karena dia nak ngerapetkan sos. Parah ini lagi. Ya. Dia akhirnya ini. Istilahnya dia budak lebay. Yang biasa baik, walaupun rapat, ya jangan. Wong mak lagi kerja lagi. Jadi ya, waktu tegak baik itu tadi ya, yang biasa-biasa baik sampai ini nih ada. Jadi apalagi kita waktu duduk tahiyat akhir, jadi jangan sampai ya sebelah kanan jemaah kita ganggu dengan posisi kita. Waalaikumsalam. Ustaz, ada kan tahiyat akhir itu kan ada yang ditekuk, ada yang ngindak itu. Itu cek mana Ustaz masalahnya? Kakinya ditekuk. Ada yang cek ini. Ya berdiri, jarinya Ada yang berdiri. cek ini be Ustaz. Berdiri tak jari? Tidak ada cek ini be deh. Tidak berdiri cek ini. Ya, tidak berdiri itu. Ya. Jadi posisi jari-jari kita di belakang berdiri, bukan di kapal gitu. Jadi posisi jari-jari kita itu berdiri. Duduk tasawuf. Ada yang ngapar tuh be Ustaz, itu cek mana itu? Hah? Kalau ngapar, kalau ngapar Ya. itu. Dalam mazhab Imam Syafi'i, sebagaimana duduk tasawuf akhir itu posisinya seperti ini. Tapi kalau seandainya tidak berdiri, maka kurang afdal duduk tawarruknya, kurang sempurna. Kurang sempurna ya Ustaz. Ya. Maka posisinya jari-jari kaki ini Harus ditegakkan. karena termasuk anggota sujud, anggota di dalam sholat kita posisinya berdiri tegak. Sebagaimana kita duduk di antara dua sujud. Jadi posisi kaki jari kanan ini berdiri. Posisinya boleh seperti ini, duduk di antara dua sujud, tapi jarinya tegak. Boleh juga posisi begini, tapi jari-jarinya juga tegak. Nah, itu tidak ada tegak, ini kenyang. Kurang sempurna. Apa? Sah tapi kurang sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahiyat akhirnya itu kan, apa palanya miring ini, apa? Ya, posisinya mereng sedikit sebelah kanan. Ya, jangan sebelah kiri. Memang harus dianjur ya. Ya, sebagaimana yang dicontohkan Nabi, miring sebelah kanan. Tashabu simal. Jadi, insya Allah termasuk wong sebelah kanan. Miringnya tidak ada. Miringnya dikit baik. Ya. Dikit baik miring sebelah kanan. Jadi kalau jam ini jam miring sama sekali, Iya, namun contoh dari Nabi miring sebelah kanan. Tapi miringnya cuma sedikit. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa surat Al-Fatihah itu kita jadikan pegangan untuk doa? Pertama, kedua, aku jawaban Allah itu kepada kita pas kita membaca surah Al-Fatihah dari awal itu sampai pas walad dolin itu. Ya. Itu biasa. Ya. Pertama mengenai Al-Fatihah dibuat doa. Boleh tak dibuat doa? Jadi surah Al-Fatihah itu memang di dalamnya ada doa. Makanya disunahkan setelah baca surah Al-Fatihah itu ada kalimat amin. Jadi biasanya ada kalimat itu sebelumnya ada doa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah amin. Jadi ada doa dalam surah Al-Fatihah itu. Di mana doanya? Pada waktu ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus, itu doa. Makanya disunahkan amin, kabulkan doa kami ya Allah. Jadi kalau nak dibuat doa, karena di dalamnya memang ada doa. Allahumma dina
ihdinas siratal mustaqim misalnya. Kita bawa ke doa misalnya. Amin, boleh. Karena itu termasuk salah satu doa. Kemudian mengenai jawaban Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang baca surah Al-Fatihah ada di dalam hadits kursi. Hadits kursi itu isinya dari Allah, redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Isinya dari Allah langsung. Qala Allah Ta'ala qasamtu salat baini wa baina 'abdi nisfain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku membagi salat antara aku dan hambaku menjadi dua bagian. Wa li 'abdi ma sa'al. Bagi hambaku apa yang ia mohonkan. Fa idza qala al-'abdu, maka apabila hambaku berkata, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagimu ya Allah Tuhan semesta alam, maka Allah menjawab, hamidani 'abdi. Apa kata Allah? Hambaku memuji aku. Kemudian ketika kita membaca wa idza qala ar-rahmanir rahim, qala Allah taala asna alayya 'abdi. Ketika kita ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kata Allah hambaku sedang menghormati aku. Kemudian ketika kita membaca Maliki Yaumiddin, qala majjadani 'abdi, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan hambaku mengagungkan aku. Maka ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala 'hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al, kata Allah ini antara aku dan hambaku. Ia akan mendapatkan apa yang ia mohonkan. Kata Allah, apa yang kamu minta, aku kabulkan. Jadi ada dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Maka Allah Subhanahu wa taala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Itu untuk hambaku dan hambaku akan mendapatkan apa yang ia mohonkan. Jadi surah Al-Fatihah itu surah yang terjadi dialog antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ada jawaban dari Allah. Maka utamanya ambilnya satu ayat. Jadi ketika nak baca doa, boleh kita awali dengan baca Al-Fatihah, kemudian kita masuk ke doanya ihdinas siratal mustaqim, masuk dalam doa boleh. Itu salah satu doa. Sab'ul Masani, Ummul Kitab, Ummul Quran, itu diantara nama surah Al-Fatihah. Seperti itu. Ya. Nah, namanya masalah 20 sifat Allah yang nomor pertama itu tahu wujud Ustaz. Wujud kan merupakan sifat wajib Allah yang pertama saja. Ini kan tercermin dalam surat As-Sajdah. Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antaranya. Keduanya dalam 6 masa, maksud dari 6 masa. Ya. Dalam surah As-Sajdah. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati ila an-nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersifat wujud. Wujud itu ada. Apa buktinya Allah ada? Buktinya ada ciptaan. Oh, bisatiyya mastawa 'alal 'arsy. Nah, jadi Allah itu wujud ada, buktinya karena ada ciptaannya, alam semesta ini. Salah satunya bumi dan langit yang Allah ciptakan. Maksud 7 masa. 7 masa itu 7 waktu. 6 ya. Sitati ayam. Jadi 6 masa itu waktu. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi itu dalam 6 masa itu waktu yang Allah gunakan untuk menciptakan ini. Apakah Allah mampu untuk 1 masa? Mampu.
Tapi di balik itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa itu. Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap yang ada di langit dan ada di bumi itu bermacam-macam makhluk ciptaan selain langit dan bumi. Jadi ya begitu kaitannya wujud dengan kudrat, dengan iradat, kekuasaan dan keinginannya Allah, maka Allah menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan iradatnya dengan masa 6 masa. 6 masa itu ada ulama menafsirkan 6 masa itu 6 hari, ada juga itu 6 hari itu hitungan akhirat. Jadi kalau kita 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Padahal ya, ini bukan hanya 6 masa, sekejap pun Allah mampu untuk menciptakan langit dan bumi. Tapi di balik itu ada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan selama 6 masa. Jadi itulah kuasanya Allah. Kemudian aras itu termasuk ayat mutasyabihat. Sumastawa 'alal 'ars. Jadi kalau di dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Allah bersemayam di atas aras. Artinya Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas setiap sesuatu. Bukannya Allah punya tempat. Kalau Allah punya tempat sama dengan kita. Mana rumah? Dalam mereka. Mana tanah untuk? Artinya kalau Allah tempatnya di aras, artinya sama dengan makhluk. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan ayat itu Allah berada di atas kekuasaannya. Jadi Allah itu berkuasa atas setiap sesuatu. Allah tidak bertempat. Allah itu tidak punya tempat kediaman, tapi semua yang ada di alam semesta ini di bawah genggaman kekuasaannya Allah. Itu ayat mutasyabihat. Kalau wong Wahabi, Salafi, mereka tidak mentakwil. Mentakwil itu tidak menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat, mereka langsung ngambil secara harfiah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu artinya tangan katanya. Padahal kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan tangan itu tangan, berarti Allah sama dengan manusia. Tangan Allah berapa ekor ya? Wah, macam itu nih lah. Akhirnya Allah sama dengan makhluk. Maka tafsir itu Yadullah fawqa aydihim itu tangan itu dimaksud kekuasaannya Allah di atas kekuasaan manusia. Itu termasuk ayat mutasyabihat. Masih ada? Ada lagi? Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau salah. Kepada Allah kita semuanya mohon ampunan. Kita berdoa mudah-mudahan wabah penyakit ini mudah-mudahan jauh dari kita. Kalau ini mau berita memang tambah banyak. Ya kita jangan sampai pula laju takut, laju khawatir. Pokoknya imun kita lemah. Pokoknya berlindung, minta tolong kepada Allah, doa, makan banyak bergizi, sehat kepada kita, insyaallah imun kita kuat, insyaallah penyakit. Dan kita saling berdoa mungkin ada keluarga kita, jemaah kita yang mungkin ada yang sedang sakit, mudah-mudahan kita doa dan mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا
غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا حاجة ونية من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتهما ويسرتهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.